Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini udah ada nih Poco F4 di studio gue. Kemarin video unboxingnya udah tayang ya, kalian udah lihat sama-sama kan ya. Itu gue udah singkat ngobrol-ngobrol sama si Bung Andi. Nah sekarang, ini waktunya gue mau ngebahas ini nih. Sebenarnya ngebahas santai aja sih, nggak usah yang terlalu hype gimana ya. Jadi ini kan udah ada Poco F4 nih. Nah perlu nggak sih upgrade dari Poco F3 ke Poco F4 ini? Nah, gue ada beberapa topik nih, asik topik. Beberapa pembahasan yang mau gue sharing ke kalian nih. Perlu nggak sih ya upgrade dari Poco F3 ke Poco F4? Secara kan handphone ini kan ya secara spesifikasi jeroannya chipsetnya itu kan sama. Dia masih menggunakan prosesor Snapdragon 870. Nah, masih sama. Poco F4 juga sama, 870. GPU-nya juga sama kok, masih sesuai semua sama kok. Nah, tapi ada beberapa hal yang menjadi pembeda nih antara Poco F3 dan Poco F4. Kita lihat dari harganya dulu ya. Kalau waktu dulu ya, setahun yang lalu tuh awal pertama kali perilisan atau peluncuran Poco F3 itu kan sebenarnya sih harga sih nggak terlampau beda jauh sih. Terpaut 200.000 antara RAM 6GB sama yang RAM 8GB. Kalau Poco F3 waktu peluncuran kemarin itu kan di 5 juta pas untuk RAM yang 6GB. Kalau yang Poco F4 RAM 6GB itu di 5,2 juta. Nah, kalau yang Poco F3 yang RAM 8GB 5,5 juta. Kalau ini yang RAM 8GB internal 256GB kayak yang gue pakai ini, dia di 5,7 juta. Hanya kacek 200.000 aja sih sebenarnya. Tapi worth it nggak sih upgrade dari Poco F3 ke Poco F4? Nah, tapi sebelum lanjut ke pembahasannya lebih dalam, seperti biasa, kita bumper dulu. Oke, kalau dipikir-pikir ya, chipset sama. Ngapain ya upgrade ya kalau chipset sama? Tapi di sini ada pembedanya ya. Nah, yang pertama kalau menurut gua jangan mentang-mentang chipset itu sama Snapdragon 870, tapi kita lihat dari aspek yang lainnya ya. Yang pertama, kalau pribadi gua untuk desainnya itu jelas berbeda banget antara Poco F3 sama Poco F4 ini. Kalau Poco F3 kan terlihat desainnya itu kas-kas desain yang masih melengkung gitu, masih curve untuk di bagian belakangnya. Tapi kan kalau yang Poco F4 ini kan udah model yang mengotak ya, yang khas tahun-tahun inilah, khas tahun 2022 ini dengan desain yang flat, kotak, frame-nya juga kanan kiri atas bawah juga kotak, lurus gitu. Nah, kalau untuk yang Poco F3 kan dia masih curve ya, tapi kalau untuk desain itu sih selera sih. Tapi kalau gue harus suruh pilih sih ya, gue mending desain yang terbaru sih, Poco F4 ini. Terlihat lebih elegan lah, kalau Poco F3 kan terlihat lebih kayak gaming ya, gaming gitu untuk desainnya gitu. Kalau kita lihat bump kamera belakangnya juga kan kalau Poco F3 kan masih mengusung yang lonjong ya, bulat-bulat lonjong gitu. Tapi kalau yang Poco F4 ini udah desain-desain mengotak. Intinya desain-desain khas tahun 2022 inilah, khas-khas yang kotak-kotak kayak handphone merek buah-buahan gitu. Nah, warnanya juga sama kok. Ini warna yang gue ambil tuh warna hijau, Nebula Green ya. Kalau warna Poco bilang itu. Di sini warna hijaunya tuh mirip banget kayak warna hijau peluncuran handphone yang merek buah-buahan itu. Jadi menurut gue cakep sih desainnya. Gue suka sih desain yang Poco F4 ini, apalagi yang warna hijau ini. Terus yang kedua itu dari kameranya. Menurut kalian kamera doang bang, yang penting kan main game? Enggak juga. Kita punya handphone, kalian udah beli handphone harga 5 juta gitu. Bukan duit yang sedikit. Jadi kalau duit 5 juta, nggak kalian manfaatkan fitur-fitur yang udah terbaik yang di harga 5 juta dari Poco F4 itu, kenapa enggak gitu. Menurut gua kameranya di sini sih upgrade ya. Upgrade terlihat dari OIS-nya atau Optical Image Stabilization ya. Jadi di sini udah ada OIS-nya. Jadi ketika kalian menangkap foto di malam hari itu udah lumayan enak, nggak geter-geter. Hasilnya nggak terlalu meleset gitu, jadi pas. Apalagi perekaman videonya dia udah punya OIS kan, jadi nggak geter-geter gitu. Kalau Poco F3 kan dia masih AIS ya, elektrik ya. Tapi kalau yang Poco F4 ini udah optical. Sama resolusinya juga ditingkatkan kok. Kalau yang Poco F3 itu resolusinya 48 megapiksel. Nah, kalau yang Poco F4 ini udah 64 megapiksel.
Nah, ada satu lagi nih yang menurut gue fitur kamera killernya nih. Ini berguna banget buat gue YouTuber nih. Cakep loh. Jadi perekaman videonya itu bisa 4K di 60 fps. Mamam tuh. 60 fps tuh 4K, gila. Kebanyakan kamera, kita tahu kamera mirrorless yang bisa 4K 60 fps, harganya ya udah di atas 10 jutaan lah, kan? Tapi kan kalau kamera kan itu beda, itu kamera kan sensornya lebih lebih lebar ya. Kalau ini kan hanya sebuah handphone, tapi kualitas Poco F4 kamera perekaman video di 4K 60 fps juga bukan kaleng-kaleng. Detailnya tuh tajam cuy, mantep pokoknya. Intinya 4K-nya itu 60 fps tuh berguna banget buat YouTuber kayak gue. Kalau sekedar mau B-roll, kalau ya walau buat vlog-vlog singkat juga yang penting kan detailnya tajam 4K gitu. Tapi kalau di Poco F3 itu udah bisa 4K tapi cuma bisa di 30 fps aja. Jadi ada peningkatan yang signifikan di fps di rekaman videonya. Nah, lanjut yang terakhir mungkin ini di baterainya ya. Karena baterainya itu sebenarnya sama-sama 4500 mAh. Tapi chargingnya itu beda antara Poco F3 dan Poco F4. Ini menurut gue kalau kalian gamer edik yang main game terus, kalau baterai habis nih, ini Poco F4 walaupun chipset sama Snapdragon 870 yang emang udah terlanjur ngebut, yang udah powerful, tapi daya ngecasnya itu lebih cepat. Dia 67 watt, jadi ngecas 100% tuh misalkan kalian kehabisan baterai lah, taruhlah sisa 5%, 10%. Ngecas 100% itu cuma butuh waktu ya 30 menitan lah. 30-40 menitan tergantung kondisi terakhir kalian baterainya di berapa persen. Kalau Poco F3 kan kita masih harus menunggu lagi karena chargernya masih 33 watt. Ini udah 67 watt. Jadi yang 33 watt punya Poco F3 itu harus sejaman itu bisa ngecas keisi penuh. Jadi kalau kalian main game yang lagi nanggung gitu ya kan, lagi kentang gitu, ya udah tinggal colok, tinggal tunggu 30 menitan kalian makan aja. Ya udah selesai kalian makan ya udah selesai juga 100% lagi bisa kalian main game lagi gitu sih. Jadi menurut gue Poco F4 itu bukan hanya sekedar SoC-nya aja. Jadi SoC emang udah terlanjur ngebut, Poco juga udah bisa bisa meracik strategi lah. Ini memang prosesor udah 870 tuh udah terlanjur ngebut di harga 5 jutaan aja. Memang udah terlanjur ngebut. Jadi buat apa kita upgrade lagi? Menurut Poco mungkin gitu kali ya. Buat apa dia upgrade lagi kalau prosesor 870 aja udah sepowerful itu gitu, apalagi ditambah peningkatan di fitur kameranya. Ini udah handphone idaman juga sih di tahun 2022 ini. Nah, tahun kemarin kan kalau kalian tahu daily driver gua tuh udah hampir gue pakai setahun itu Poco F3. Kayaknya gue bakal beralih nih ke Poco F4 ini karena fitur kameranya ini sih cocok banget buat YouTuber kayak gue gini. Selain gue pakai kamera mirrorless, kamera B-rollnya pakai Poco F4 ini juga cakep. Oke, ya udah mungkin segitu dulu aja perbandingan ya kenapa kalian harus upgrade ke Poco F4 dari Poco F3. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua ya dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Vengga pamit. Bye bye.